Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bedah materi dari buku Speak Memorable yang Anda bawa ya. Misi kita nih, gimana caranya komunikasi kita tuh nggak cuma efektif, tapi beneran nyantol gitu di kepala orang. Sip. Dulu kan kayaknya cukup ya kalau kita ngulang-ngulang poin kunci terus. Tapi, rasanya sekarang beda banget ya. Di tengah banjir info, rapat virtual yang bikin capek, sekedar nyampein pesan aja kayaknya udah nggak cukup lagi. Tepat sekali. Buku ini nekanin banget, di era sekarang ini, tujuannya itu bukan lagi cuma on message, tapi jadi memorable. Gampang diingat gitu. Karena komunikasi yang ya gitu-gitu aja atau malah jelek, itu ongkosnya mahal loh. Nggak cuma produktivitas hilang, tapi ya koneksi nggak kebangun. Kita semua jadi kedengeran mirip kalau pakai jargon mulu. Bener juga. Dan jadi memorable, ini penting banget berarti ya. Sampai disebut AI aja sekarang bisa analisa nada bicara buat deteksi orang ini yakin apa enggak. Jadi bukan cuma apa omongannya, tapi gimana ngomongnya, itu jadi, wah krusial banget. Iya betul, itu nunjukin banget kalau nuansa penyampaian tuh diperhatiin. Tantangannya ya itu, kata penulisnya, gimana caranya menonjol tapi cerdas gitu. Bukan aneh-aneh atau caper doang, ini soal bangun pengaruh koneksi yang asli. Oke, menarik nih. Mari kita gali lebih dalam deh. Gimana caranya biar lebih memorable? Salah satu yang kayaknya kuat banget di materi Anda ini soal kekuatan cerita sama analogi ya. Iya, betul. Ada riset menarik tuh yang dikutip. Katanya fakta kalau dibungkus cerita itu bisa 22 kali lebih gampang diingat. Wow, 22 kali. Gede juga ya. Banget. Jadi daripada cuma ngasih data aja, poin-poin gitu, coba deh dibingkai pakai narasi atau analogi yang relevan, yang nyambung sama audiens. Contohnya ada nggak? Biar kebayang gitu. Ada dong. Misalnya nih, jelasin konsep rumit kayak krisis rantai pasokan. Itu bisa dianalogikan kayak macet total di tol. Semua orang kan pernah ngalamin atau kebayang lah ya. Oh iya benar, kebayang langsung. Atau inget nggak Pottery Barn Rule-nya Colin Powell? Yang kalau kamu pecahin, ya kamu yang beli. Itu analogi kuat buat jelasin konsekuensi intervensi. Intinya, analogi itu nyambungin ide baru ke sesuatu yang udah dikenal audiens. Masuk akal. Nah, tapi soal penyampaiannya nih. Buku ini nyebut soal diet verbal. Maksudnya apa tuh? Terus, kita kan sering ya, apalagi kalau gugup, ngomongnya kecepatan. Atau dater banget. Gimana tuh? Diet verbal itu intinya buang kata-kata yang nggak perlu. Kayak pengisi gitu. Kayak atau kalimat basa-basi yang nggak nambah apa-apa. Nah, soal kecepatan, penulisnya nyaranin buat pelan-pelan, apalagi di bagian penting. Pelan-pelan ya? Iya, dan jangan takut jeda. Diam sebentar itu malah bisa narik perhatian loh. Kuncinya itu di variasi. Mainin nada suara, tinggi rendah, terus volume juga. Tapi kan ada juga tuh disebut kalau presentasi itu pertunjukan. Apa kita mesti jadi lebay gitu? Kadang takut kelihatan nggak natural malah. Nah, pertanyaan bagus. Pertunjukan di sini bukan berarti acting heboh ya. Maksudnya lebih ke kesadaran kalau kita lagi menyajikan sesuatu. Sedikit aja lebih ekspresif dari biasanya pas presentasi, itu seringnya malah pas kok buat audiens. Jangan takut nunjukin antusiasme lewat suara. Ini soal energi, tapi yang kekontrol. Oke, energi yang kekontrol. Dan ini pasti jadi lebih penting lagi ya kalau komunikasinya virtual. Kayaknya lebih susah gitu baca audiens dari layar. Justru itu, krusial banget. Di buku ini ada tips praktisnya. Perhatiin setting latar belakang kita, jangan berantakan. Terus framing, pastiin muka sama bahu kelihatan jelas, jangan kejauhan, jangan kedekatan juga. Kualitas suara juga penting. Kalau bisa pakai mikrofon eksternal, itu bantu banget. Nah, yang paling sering lupa nih, lihat ke kamera, bukan ke layar. Biar kayak natap mata mereka gitu. Oh iya, benar banget tuh soal lihat kamera. Susah kadang ya. Terus, materi Anda juga nyinggung soal humor sama empati. Gimana? Dua hal ini bikin memorable. Humor kan agak riskan ya kadang? Humor yang pas ya, bukan yang maksa atau garing, itu bisa efektif banget. Kata buku ini sih, humor itu micu dopamin, jadi pesannya lebih nempel, terus bisa bangun hubungan baik juga, pakai aja observasi lucu atau cerita ringan yang nyambung. Oke. Tapi kuncinya, kayak yang Anda bilang tadi, ya empati, ngerti apa yang audiens butuhin atau rasain. Itu fondasinya. Komunikasi yang memorable itu selalu soal mereka, bukan soal kita pamer pinter. Jadi intinya nih buat Anda semua yang dengerin, ini soal geser cara pandang ya. Bukan cuma kirim info, tapi bikin pengalaman yang nempel gitu. Betul banget.
Berani deh sedikit beda dari cara komunikasi standar yang mungkin ya gitu-gitu aja, ngebosenin. Lihat tiap kesempatan ngomong rapat, presentasi, ngobrol biasa itu peluang buat connect beneran. Dan ninggalin kesan bagus. Fokus ke strategi yang emang jalan dan diinget orang kayak yang kita bahas tadi. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin. Dari semua teknik tadi, cerita, analogi, mainin suara, empati, humor, ada nggak satu aja yang bisa langsung Anda coba terapin atau mungkin amati dari orang lain mulai besok? Gimana satu perubahan kecil itu bisa ningkatin dampak Anda? Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.